Halo, jumpa lagi di materi kedua pre-training business coaching. Kali ini saya akan berbagi tentang ide. Ya, gambarannya begini: tidak ada satupun bisnis, tidak ada satupun produk, ya, yang bisa muncul begitu saja tanpa diawali dari ide yang bagus. Ya, dan makanya kadang-kadang orang menempuh jalan instan. Nampak jalan instan itu gimana? Dia tanya sama saya, tanya sama orang lain, ya, atau tanya orang yang dianggap sebagai ahlinya, Mas, bisnis apa yang bagus? Gitu, ya. Itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin ada jawabannya. Jadi kalau hari ini Anda berpikir bisnis apa yang bagus, kemudian Anda tanya sama orang lain, tidak satupun ada orang yang tahu jawabannya. Ya, tidak akan ada, kecuali Anda. Nah, sekarang saya akan berikan pada Anda bagaimana caranya kita bisa mengetahui jawabannya. Ide apa yang benar-benar bagus untuk Anda, ide apa yang benar-benar cocok untuk Anda nanti untuk dijadikan sebuah produk. Nah, kali ini saya akan melatih Anda untuk membuat sebuah ide yang bagus, menemukan ide yang bagus. Ada dua tipe orang, sebelum saya lanjutkan. Ada dua tipe orang. Satu orang yang tidak memiliki ide, orang yang jarang sekali memiliki ide. Biasanya orang-orang ini cenderung tidak kreatif, ya. Dia orang yang tidak kreatif itu bukan berarti jelek, tidak. Orang yang tidak kreatif itu biasanya kalau bekerja, dia bekerja di sesuatu yang runtut. Dia bisa jadi karyawan teladan. Karena orang-orang kreatif ini nggak bisa jadi karyawan teladan. Kayak saya ini nggak mungkin saya bisa jadi karyawan teladan. Nggak mungkin. Karyawan teladan itu karyawan yang ikut alurnya, ya, ikut peraturan, SOP-nya, dia bisa mengikuti peraturan. Ini adalah karyawan-karyawan teladan. Nah, kebanyakan karyawan teladan ini tidak bisa menjadi pengusaha. Why? Karena tidak pernah digenjot, ya, tidak pernah digembleng menjadi orang-orang kreatif, gitu. Nah, ada juga orang yang kreatif tapi nggak sukses juga. Kenapa? Karena terlalu kreatif, idenya terlalu banyak sehingga dia tidak bisa merealisasikan satupun dari idenya. Ini terlalu kreatif. Jadi tidak kreatif juga tidak bisa kita berhasil. Terlalu kreatif juga kita tidak bisa berhasil juga. Nah, kita harus di tengahnya. Ya, saya akan bocorkan pada Anda. Ya, ini sudah saya gambarkan gamblang sekali menurut saya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menemukan satu ide. Ide yang terbaik, bukan ide terbaik di dunia. Bukan ide yang terbaik di negeri kita, tidak, tetapi ide yang terbaik untuk Anda. Ini penting sekali, ya. Mungkin bagi orang bisnis bakso itu bagus, ya, bagi pengusaha bakso yang sudah sukses, tapi tidak bagi seorang ahli, gitu. Karena kalau saya bisnis bakso pun belum tentu akan saya sukses, karena mungkin itu bukan ide yang bagus buat saya. Nah, ternyata ide yang bagus buat saya adalah penghemat BBM. Belum tentu penghemat BBM itu ide yang bagus untuk Anda, gitu. Nah, sekarang apa kriterianya ide bagus, Mas? Gitu, ya. Oke, sekarang saya akan spesifikin. Ya, kita akan spesifikan. Ide bagus itu bukan ide yang nggak mudah. Ide yang bagus itu nggak mudah. Tetapi bagaimana kalau kita ubah menjadi, yuk kita temukan satu ide terbaik dari 20 ide. Satu ide terbaik dari 20 ide. Oke, berarti yang harus kita lakukan apa? Kita menemukan 20 ide sembarang, bebas. Oke, ini akan jauh lebih mudah. Kita akan membuat 20 ide itu bebas, ya, dengan cara saya nanti, ya. 20 ide bebas. Dari 20 ide ini kita akan temukan ide yang terbaik. Nah, apa yang saya sebut sebagai ide yang terbaik? Ide yang terbaik, ya, adalah ide yang kita tahu solusi dari permasalahannya. Jadi satu ide permasalahan plus solusinya, itu ide terbaik. Jadi kalau Anda tahu ide cuma masalah saja, ya, belum tentu baik. Kalau Anda tahu ide produk banyak sekali, belum tentu baik, karena Anda nggak tahu masalahnya. Anda nggak tahu masalahnya, Anda nggak tahu marketnya, gitu. Jadi ide yang terbaik adalah satu, ya, ciri-cirinya ada dua, ya. Yang pertama adalah ide yang ini ada masalah, ini ada solusi, Anda punya solusinya, gitu, ya. Nah, nanti saya ajarkan di mana cara cari solusinya, gitu, ya. Nah, pertama kita akan gali masalahnya dulu. Kemudian, ya, yang kedua, ide yang terbaik tadi satu, ada ide, ini ada masalah, ada
solusi. Kemudian ide yang terbaik adalah ide yang Anda bisa melakukannya, gitu loh. Satu ide solusi yang Anda bisa melakukannya. Jadi kalau ada masalah, ada solusi, dan solusinya bisa Anda lakukan, maka itu adalah ide yang terbaik. Ya. Bagi Anda, bagi orang lain, bagi teman Anda belum tentu. Bagi orang lain yang sama-sama ada di grup pun belum tentu itu ide yang terbaik buat dia. Mungkin untuk Anda. Jadi kali ini saya akan memberikan bagaimana sih langkahnya kita bisa memiliki ide itu, ide bagus ya. Satu, kita akan membuat ya, jadi langkah pertama kita akan menemukan 20 ide masalah dulu. Nah, dari 20 ide masalah ini minimal ya 20 ide ya. Anda kalau kenapa kok 20 ide? Karena gini ya. Satu ide terbaik dari 20, 1:20 ya, itu bagus. Kalau 1:10 ini tidak lebih baik daripada 1:20 ya. Kalau Anda punya 40 ide dan Anda menemukan dari 40 ini Anda ambil satu ide yang cocok untuk Anda, maka ini lebih baik daripada ini ya. Anda paham ya maksud saya ya? Jadi sebetulnya 20 ini adalah angka minimal ya. Minimal kita punya 20 ide ya, dan dari 20 ide ini kita hanya temukan satu ide nanti ya. Kemudian yang kedua, ide yang terbaik itu gimana? Jadi ada masalah, kemudian ada solusi, dan yang terakhir adalah Anda bisa atau mampu atau tahu caranya atau mudah melakukannya misalnya. Nah, ini adalah kemampuan Anda. Jadi ini fokusnya pada kemampuan Anda. Jadi jika ada solusi tapi Anda nggak mampu melakukan, itu bukan ide bagus. Ada masalah, ada solusi, Anda nggak mampu melakukannya, itu bukan ide yang bagus ya. Nah, jadi dari 20 ide ini, nanti 20 ide masalah ini kita akan temukan, kita akan saring lagi ya, ide-ide mana yang mana Anda tahu solusinya. Kita akan cari solusinya nanti satu persatu ya. Saya akan kasih tahu di mana cara mencari solusinya. Kemudian dari solusi tersebut mana yang mampu untuk Anda lakukan ya, itu. Nah, sebelum kita melangkah ke sini, kita fokus PR-nya nanti adalah 20 ide masalah ini dulu ya. Jadi minimal 20 gitu ya. Di sini nanti PR-nya adalah mungkin bisa jadi 40 atau lebih, semakin banyak semakin bagus ya. Jadi di materi kedua ini saya kasih waktu Anda 2 hari untuk mengerjakan PR. Nanti Anda silakan post PR-nya di grup ya, di secari kertas macam ini ya. Cari kertas macam ini, Anda nanti foto ya, tinggal kertas terus Anda foto ya, di foto gini cepret, ketika di foto terus Anda upload ke grup ya. Bagi Anda, saya akan meneruskan materi jika ya minimal 50% sudah mengerjakan PR-nya. Kalau belum 50%, maka saya tidak akan melanjutkan materinya ya. Jadi tergantung ini grup isinya berapa. Isinya 150 ya, berarti minimal 75 orang sudah melaksanakan PR-nya. Saya tidak akan melanjutkan kalau PR-nya belum dilaksanakan ya. Jadi please semua praktek ya, toh prakteknya tidak sulit gitu ya, prakteknya mudah. Saya kasih waktu Anda 2 hari sejak Anda nonton video ini. Oke. Nah, bagaimana cara kita menemukan masalah ya? Nanti Anda ambil selembar kertas, kemudian Anda bagi 2 seperti ini ya. Anda coret 2 seperti ini, nggak perlu rapi-rapi juga nggak apa-apa, karena ini namanya explore ide itu nggak perlu rapi ya. Bolpennya nggak perlu berwarna juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada masalah. Di sini kita tulis benda, di sini kita tulis aktivitas. Oke, sekarang kita tulis di sini 10, 1, 2. Cara nulisnya urut ya. Jadi jangan mikir dulu sebelum Anda menulis ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini caranya. Ini cara saya mengeksplor ide ya.
Ini sesuatu yang luar biasa. Anda silakan praktekkan ya. Jadi caranya gimana? Silakan Anda tulis ya nanti 10 benda dan 10 aktivitas yang Anda ketahui. Nggak usah mikir produk, nggak usah mikir untung, nggak usah mikir apapun. Coba Anda pikir, Anda lihat apa yang Anda lihat, Anda tulis. Aktivitas juga gitu, apa yang bisa Anda ingat, aktivitas apa yang bisa Anda ingat. Misalnya aktivitas itu nggak boleh sama dengan saya ya. Ini aktivitas adalah membaca, oke. Menulis, ya saya kasih contoh 3. Kemudian ini ada aktivitas lari, oke. Di sini ada benda itu apa? Yang Anda lihat misalnya, ya komputer. Di sini adalah mobil, ya. Yang ketiga adalah benda yang lain, misalnya apa ya, HP. Oke, nanti Anda tulis selain ini ya. Saya minta 10 benda dan 10 aktivitas. Ya, cukup ini aja. Ya, PR-nya simpel sekali, menulis 10 benda dan 10 aktivitas. Itu yang pertama. Yang pertama adalah nulis 10 benda dan 10 aktivitas. Ini gampang banget ini. Ya, saking gampangnya nggak dilakukan. Ya, tapi ingat, di setiap pelatihan saya harus praktek. Nggak boleh Anda nggak praktek. Harus praktek. Nah, kemudian setelah Anda menulis 10 ini ya, nanti dianalisa satu-satu. Ya. Jadi, tulis seperti ini, kemudian Anda tarik garis gini. Apa sih masalah yang biasa Anda temui di komputer? Misalnya masalah komputer itu sering lemot. Masalah di komputer itu sering hang. Atau printer macet. Nah, Anda tulis sebanyak mungkin masalah-masalah semacam ini di kertas yang lain, ya. Masalah komputer, lemot, hang, printer macet. Jadi Anda analisa masalah dulu. Nggak usah mikir solusi, masalah dulu, ya. Kemudian masalahnya mobil ini apa? Kotor. Apalagi boros, ya, semacam itu, ya. HP misalnya kena air. Apalagi pecah, apalagi lemot, apalagi sinyal lemah. Itu adalah masalah, ya, masalah tubuh juga ada, masalah kesehatan juga ada. Jadi bendanya dulu apa, ya. Jadi pikiran kita bisa bekerja itu kalau fokus, tulis dulu benda, ya benda semua. Dan terus aktivitas semua, ya. Masalah membaca, ada nggak orang punya masalah membaca? Berisik, ya, orang nggak bisa membaca dengan konsentrasi kalau berisik. Apalagi masalah-masalah orang yang baru baca itu apa? Ya, nggak fokus atau nggak suka baca misalnya. Nggak suka baca itu karena terlalu banyak tulisan gitu ya. Oke, misalnya gitu ya. Menulis, apa sih masalah orang nulis? Ya, blank. Misalnya. Ya, kalau Anda tahu kan tulis saja. Masalah orang lari apa? Ya, capek. Ya, kaki sakit. Atau kram. Atau apa? Ya, sakit atau lecet ya. Kram atau apapun ya. Ada berapa banyak benda di sekitar kita? Ada pakaian, ada sepeda motor, ada juga misalnya kamera, ada juga apapun benda, ya tulis aja 10, aktivitas juga tulis aja 10, kemudian Anda tulis apa sih problem dari benda tersebut ya ketika digunakan, dan apa problem yang muncul dari aktivitas tersebut, ya. Nanti silakan Anda post, kalau ada yang salah saya akan langsung koreksi. Jadi inilah istimewanya bisnis coaching. Setiap aktivitas, setiap PR Anda itu saya akan coba untuk koreksi. Itu yang paling penting. Jadi
Kalau materi mungkin semua orang tahu ya, bagaimana itu bisnis modal kecil. Mungkin Anda pernah nonton di YouTube saya. Tetapi apa yang membedakan antara bisnis coaching dengan Anda belajar dari materi saja? Kalau Anda belajar dari materi, sekedar knowledge saja. Tetapi saya tidak pernah melatih Anda. Tapi kali ini izinkan saya melatih Anda. Ya, Anda temukan masalah, temukan kesulitan ini supaya saya bisa melanjutkan materi yang berikutnya. Yang tentunya akan lebih dahsyat, akan membawa Anda ke dalam sebuah kondisi yang mana Anda jauh lebih paham lagi gitu. Saya sedang mendidik orang menjadi saya. Gitu, karena ini yang saya lakukan setiap kali saya bingung saya mau mulai bisnis apa, yang saya lakukan adalah saya coba lihat lagi benda atau aktivitas, sebuah aktivitas, dan saya akan temukan masalahnya ya, untuk menemukan sekali lagi ide yang terbaik. Dari 10 benda dan 10 aktivitas, saya yakin sekali Anda bisa menemukan lebih dari 40 masalah. Ketika Anda menemukan 40 masalah, ya saya akan ajarkan nanti bagaimana cara filternya yang baik. Tapi PR-nya, buatlah kertas semacam ini. Jelek nggak apa-apa, oret-oretan nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Justru saya akan melihat mana yang salah. Ya, bagi Anda sudah mencoba terus salah, saya akan coba untuk memberikan koreksinya sehingga semua yang ada di grup bisa belajar. Oke, jadi please praktek, karena praktek yang sepele ini akan membawa perubahan hidup Anda. Demikian, saya tunggu Anda kumpulkan PR-nya di grup dan saya akan bantu Anda untuk koreksi. Sepele jangan dianggap sepele, karena dari hal sepele ini yang membuat saya mendapatkan uang miliaran rupiah. Ingat baik-baik ya. Jadi please praktek. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.